Halo Sobat Anggur. Untuk video kali ini judulnya adalah unboxing bibit anggur Tamaki, anggur Jepang rasa leci. Tergiur dengan rasa lecinya pada anggur yang berasal dari Jepang ini, maka saya mencoba untuk menanamnya. Mudah-mudahan benar adanya bahwa anggur Tamaki ini berasa leci, dan harganya pun cukup tinggi, sekitar 200 ribuan per kilonya. Sekarang saya akan unboxing bibit anggur rasa leci ini. Ikuti liputannya. Sekarang saya akan membuka lakban ini. Nah, sekarang pembungkusnya sudah terlepas dari lakbannya. Inilah tanaman anggur yang dimaksud. Nah, inilah sobat, bibit anggur yang sudah saya buka dari dus pembungkusnya. Terlihat ini pucuk bibit anggurnya mulus, dan terlihat pohon anggurnya sehat. Nah, ini keadaannya sobat setelah dibuka dari dus pembungkusnya. Langkah selanjutnya, ini harus diperas-peras supaya akar-akarnya tidak tercerai-berai. Ini padatkan saja, sedikit saja, supaya akarnya tetap mengikat media tanam bawaan asli dari bibit anggur ini. Langkah berikutnya tentunya harus disiram supaya daunnya tetap fresh atau segar, karena kemungkinan ini sudah 2 hari berada di dalam box atau dus pembungkusnya. Setelah plastik pembungkusnya dibuka, ini keadaan bibit anggur Tamaki ini. Ini packingnya sangat bagus sekali. Bagian ujung-ujungnya dipelakban seperti ini supaya media tanamnya tidak berceceran terlepas keluar dari polybag ini. Dan ini terlihat akar anggurnya sudah keluar dan kelihatan ini subur. Nah, sebelum disiram, maka ini pelakbannya harus dibuka terlebih dahulu. Penutup polybagnya sudah dibuka dan siap untuk disiram. Seperti biasanya, untuk menyiram semua tanaman yang ada di tempat ini, saya selalu menyiramnya menggunakan POC, yaitu pupuk organik cair campuran antara 10 ml Ecoenzym dan 50 ml air rendaman kulit bawang-bawangan, ditambah air bersih 10 liter. Ini dimasukkan seperti ini saja sobat. Nah, ini yang saya lakukan setiap pagi untuk menyiram supaya tanaman yang ada di sini tetap segar adanya dan tidak kekurangan air. Nah, sekarang saya akan menyiram mulai dari daunnya supaya segar, kemudian ke media tanamnya. Sudah cukup segitu saja. Ini keadaan 2 minggu setelah masa refresh atau pemulihan, setelah 2 hari terkurung di dalam dus penutup untuk dikirim ke tempat tujuan. Dalam daur hidupnya, bibit anggur sebelum ditanam di tempat habitatnya
akan mengalami 2 kali stres. Pertama, ketika dikirim ke alamat tujuan, dan yang kedua, ketika dipindahkan dari polybag ke tempat akhir untuk dijadikan habitat untuk hidupnya. Untuk itu, saya melakukan penyimpanan sementara sebelum ditanam di pot besar, supaya stresnya tinggal setengahnya. Seperti ini, saya simpan di tempat yang teduh, tetapi sinar matahari masih masuk. Setelah 2 minggu disimpan, ternyata sudah tumbuh 5 daun muda. Hal ini berarti tanaman anggur ini sudah tidak stres lagi, dan segera akan saya pindahkan ke pot besar ini yang sebelumnya sudah saya beri 11 macam penyubur tanah, dan videonya sudah tayang sebelumnya. Kalau melihat banyak tanaman perintis yang tumbuh di tempat ini menunjukkan tanah ini sangat subur sekali, dan bibit anggurnya siap untuk dipindahkan ke pot ini. Sekarang tumbuhannya akan saya buang dulu, dan tanahnya akan saya lubangi sebanyak 2 buah. 1 untuk tanaman anggur, dan 1 lagi untuk memasukkan pralon yang diberi lubang, berfungsi sebagai biopori atau loseda, lodong sesa dapur. Tumbuhan perintisnya sudah saya buang, dan tanahnya siap dilubangi sebanyak 2 buah. Tanahnya sudah saya lubangi, yang 1 untuk memasukkan bibit anggur ini, dan 1 lagi memasukkan pralon. Nah, pralon ini dimasukkan begitu saja, sobat, sampai permukaannya rata dengan permukaan pot ini. Nah, ini segera ditutup lagi. Lubang kedua akan saya masukkan bibit anggur ini, dan polybagnya akan saya buka terlebih dahulu. Polybagnya akan saya gunting dulu supaya memudahkan dalam pengeluaran media tanamnya. Bisa menggunakan cutter juga supaya lebih tajam. Di sini pun akan saya potong. Nah, ini sudah terbuka polybagnya. Pelan-pelan akan saya keluarkan. Nah, inilah sobat, media tanam yang ada di polybag ini, dan akarnya sudah sangat banyak seperti ini, sobat. Ini menunjukkan tanaman bibit anggur ini subur. Ini terlihat dari akarnya sudah banyak seperti ini. Bibit anggurnya siap dimasukkan ke lubang yang sudah disediakan. Diusahakan permukaan media tanam ini sejajar dengan bibir pot. Nah, dimasukkan sedemikian rupa. Atur posisinya supaya kedudukan pohonnya akan tegak. Kalau dirasa tanaman anggurnya sudah berdiri tegak, maka lubangnya ditutup kembali dengan galian tanah yang tadi dikeluarkan.
bibit tanaman anggur dan losedanya sudah tertanam di tanah ini. Nanti isi dari loseda ini adalah sisa sayur-sayuran atau sisa buah-buahan yang ada di dapur, lalu ditutup seperti ini. Langkah berikutnya tentunya akan dilakukan penyiraman. Larutan yang akan saya pakai adalah 10 ml ekoenzim dan 50 ml larutan rendaman kulit bawang-bawangan. Dimasukkan ke dalam 10 liter air bersih. Larutan ini sebagai POC atau pupuk organik cair untuk menyuburkan semua tanaman yang ada di sini. Campuran ekoenzim dan rendaman kulit bawang-bawangan sudah saya campurkan dan siap untuk disiramkan. Nah, ini perlu disiram bisa di pagi hari atau di sore hari. Larutan ini terbukti bisa menyuburkan tanaman yang ada di sini. Makanya setiap hari harus disiram, jangan sampai kering. Untuk pertama kali penyiraman harus dilakukan full supaya media tanahnya dan media tanam sebelumnya bisa cepat bersatu. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai airnya keluar di dasar lubang ini. Ini hasil pemindahan dari polybag ke media tanam dan penyiraman kemarin sore. Terlihat daun-daunnya tidak layu. Kemungkinan media tanam asalnya sudah bersatu dengan campuran ke-11 media tanam penyubur tanah. Waktunya untuk melakukan penyiraman rutin setiap pagi. Inilah hasil akhir unboxing bibit anggur Tamaki, anggur rasa leci, dan proses pemindahannya ke media tanam tempat habitatnya untuk tumbuh dan berkembang. Dengan telah diperlihatkannya cara unboxing dan penanaman anggur Tamaki ini, maka video ini dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.